Selamat datang di GDN Channel. Jadi melalui video kali ini kita akan berbagi informasi cara budidaya tanaman kunyit. Informasinya dimulai dari persiapan lahan, pembuatan lubang tanam, dan juga pemilihan benih yang siap untuk ditanam. Jadi ikuti terus videonya dan mari kita simak bersama-sama. Jadi untuk langkah yang pertama adalah kita persiapkan dulu lahannya, kita olah dengan cara melakukan penggemburan. Bisa dilakukan secara manual atau dicangkul atau juga menggunakan alat pertanian seperti ini. Jadi tujuan dilakukannya proses penggemburan tanah adalah untuk mengubah tekstur tanah yang sebelumnya padat menjadi berongga. Tanah yang berongga ini memiliki dampak yang sangat besar pada pertumbuhan tanaman karena pertama, sistem perakaran tanaman akan berkembang dengan baik karena tanah yang berongga lebih mudah ditembus oleh akar tanaman sehingga penyerapan unsur hara pada tanah meningkat. Yang kedua, sirkulasi air pada tanah akan lebih baik apalagi jika pada proses pemupukan kandungan pada pupuk yang larut pada air akan lebih cepat diserap oleh akar tanaman. Yang ketiga, seperti yang kita ketahui, anakan atau rimpang kunyit berada di bawah tanah. Kondisi tanah yang gembur akan membuat anakan atau rimpang berkembang lebih baik sehingga lebih berbobot dan juga ukurannya lebih besar. Setelah selesai dilakukan penggemburan tanah, kemudian lahannya kita diamkan dulu sekitaran kurang lebih 1 minggu. Tujuannya adalah untuk melepaskan kandungan gas-gas yang bersifat racun pada tanaman karena adanya proses penguraian atau pembusukan bahan organik pada tanah. Setelah didiamkan selama 1 minggu, baru sekarang kita bisa melakukan pembuatan lubang tanamnya. Dan jarak antar lubang tanamnya ada 45 cm. Jadi kita menggunakan istik kayu ini sebagai penggaris agar jaraknya seragam. Untuk kedalamannya 20 sampai 25 cm. Dan pada saat melakukan penggalian lubang tanam, gunakanlah tali sebagai patokan agar hasilnya lurus dan sejajar agar nanti kunyitnya tumbuh dengan rapi sehingga memudahkan kita pada saat melakukan perawatan dan melakukan pemupukan. Untuk membuat spasi atau jarak antar lubang tanamnya, kita gunakan stik tadi dan kita posisikan seperti ini. Jadi stiknya diposisikan agar membentuk sudut 90 derajat dengan tali. Setelah itu talinya digeser pada tanah yang ingin dilubangi. Diposisikan lagi 90 derajat dengan tali agar hasilnya lurus. Dan lakukan hal yang sama pada ujung tali yang satunya lagi. Dan seperti ini kondisi lubang tanamnya setelah selesai digali. Kondisi lahannya seperti ini. Ini sudah siap untuk dilakukan langkah yang berikutnya untuk memasukkan benih ke dalam lubang tanam. Ya, ini adalah benihnya yang sudah kita persiapkan. Benih yang sudah siap untuk ditanam adalah yang sudah memiliki mata tunas atau tunas seperti ini. Benihnya bisa menggunakan anakan atau indukan sama saja, tapi tidak disarankan untuk menggunakan benih yang sudah memiliki akar yang lebat atau berdaun 3 atau 4 karena hasilnya tidak akan maksimal.
Dan usahakan juga agar panjang mata tunasnya seragam, agar pada waktu tumbuh bisa tumbuh dengan serentak, sehingga pada waktu melakukan pemupukan yang pertama bisa dilakukan pada semua kunyit. Lalu kemudian benihnya atau bibitnya dimasukkan ke dalam lubang tanam dengan jarak antar benih sekitar 1 telapak kaki orang dewasa atau 20-25 cm. Dan posisikan agar mata tunasnya mengarah ke atas. Setelah semua lubang tanamnya sudah kita masukkan benih, selanjutnya adalah tambahkan pupuk dasar. Di sini kita menggunakan pupuk dasar dari kompos ternak. Bisa menggunakan kompos dari ternak sapi, kerbau, kambing, ayam. Dan komposnya akan lebih baik lagi jika dicampur dengan arang dari sekam padi. Dengan takaran 1 genggam, taburkan komposnya di antara benihnya. Setelah selesai melakukan pemberian pupuk dasar pada lubang tanamnya, baru kemudian lubang tanamnya kita tutup. Jangan menggunakan tanah yang terlalu banyak atau terlalu padat, karena akan bisa membuat tunasnya sulit untuk muncul ke permukaan tanah atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Oke, dan sekarang lahannya sudah selesai ditanami. Dan untuk langkah yang berikutnya akan dilakukan pemupukan yang pertama. Jadi di video selanjutnya nanti akan kita bagikan panduan bagaimana cara melakukan pemupukan yang pertama, pupuk apa yang digunakan, seberapa besar dosisnya, dan cara menaburkannya. Jadi dukung channel ini agar berkembang dengan cara memberikan respon dan subscribe channelnya, dan nantikan kita di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.